kematangan hidup melalui suatu proses yang bertahap. Pendidikan Islam sebagai proses yang mengarahkan kepada kehidupan yang baik dan mengangkat derajat manusia kepada kehidupan yang baik serta mengangkat derajat manusia sesuai dengan kemampuan dasar. Salah satu aktor sejarah dengan tidak bermaksud mengurangi kebesaran beliau sebagai seorang nabi yang mulia yang telah meletakkan sendi-sendi dan praktik pendidikan Islam, yakni Nabi Muhammad SAW, keputusan-keputusannya dalam segala hal menjadi sebuah presiden baik bagi pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam masa kini, tidak terkecuali di Nusantara. Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam proses pembelajaran bukanlah suatu hal yang mudah, seperti membalikan telapak tangan. Akan tetapi, seorang pendidik dituntut untuk bekerja keras mulai dari harus menguasai materi, menyajikan bahan dengan metode yang tepat, mengkondisikan kelas dengan baik, sampai cara memanfaatkan dan mempergunakan media ketika proses belajar mengajar berlangsung. Setiap sekolah dituntut untuk dapat menggunakan segala media yang ada agar dapat mempermudah proses pembelajaran. Kenyataan yang sering terjadi dalam kegiatan proses belajar mengajar, guru masih jarang memanfaatkan media. Hal ini juga terjadi di sekolah SMA Al-Herat Palu. SMA Al-Herat Palu merupakan sekolah menengah atas swasta yang berada di Kota Palu bagian barat, Sulawesi Tengah. SMA Al-Herat Palu merupakan bagian dari Lembaga Pendidikan Al-Herat Pusat Palu yang didirikan oleh tokoh yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan Islam, khususnya Kota Palu, yaitu Habib Said Idrus bin Salim Al-Jufri, atau dikenal dengan sebutan Guru Tua. Guru-guru SMA Al-Herat Palu masih tergolong jarang menggunakan media cetak dalam menunjang proses belajar mengajar, serta hanya menjelaskan materi yang terdapat dalam buku paket saja, dan amat sedikit menggunakan majalah, modul, lembar kerja. Padahal seorang guru dituntut lebih kreatif dalam menyajikan materi, seperti mempergunakan media sebagai alat bantu untuk memperjelas materi yang masih sulit dipahami peserta didik. Rumusan masalah. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana pemanfaatan media cetak dalam penguasaan materi pendidikan agama Islam di kelas 12 IPS SMA Al-Herat Palu? 2. Bagaimana hambatan pemanfaatan media cetak dalam penguasaan materi pendidikan agama Islam di kelas 12 IPS SMA Al-Herat Palu? Dan ketiga, bagaimana solusi dalam mengatasi hambatan pemanfaatan media cetak dalam materi pendidikan agama Islam di kelas 12 IPS SMA Al-Herat Palu? C. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian. 1. A. Untuk mengetahui pemanfaatan media cetak dalam penguasaan materi pendidikan agama Islam di kelas 12 IPS SMA Al-Herat Palu. B. Untuk mengetahui hambatan pemanfaatan media cetak dalam penguasaan materi pendidikan agama Islam di kelas 12 IPS SMA Al-Herat Palu. C. Untuk mengetahui solusi dalam mengatasi hambatan pemanfaatan media cetak dalam materi pendidikan agama Islam di kelas 12 IPS SMA Al-Herat Palu. 2. Manfaat penelitian. A. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan riset ilmiah atau dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan dalam menjawab permasalahan yang terjadi, terutama mengenai pemanfaatan media cetak dalam penguasaan materi pendidikan agama Islam di kelas 12 IPS SMA Al-Herat Palu. B. Manfaat praktis. Adapun manfaat praktisnya sebagai berikut. 1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar atas rujukan dan pengembangan pada pemecahan masalah sosial masyarakat, terutama di sekolah, guru, dan siswa yang dapat digunakan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran. 2. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu alternatif pembelajaran sehingga guru dapat memanfaatkan dan meningkatkan penguasaan materi pendidikan agama Islam. 3.
Penelitian ini dapat memberikan sumbangan kepada usaha pemecahan masalah pada pemanfaatan media cetak dalam penguasaan materi pendidikan agama Islam. Tinjauan Ini pustaka. pengertian judul. Tinjauan pustaka. 1. Pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang berarti guna atau bisa diartikan berfaedah. Pemanfaatan adalah suatu kegiatan atau proses, cara atau perbuatan menjadikan sesuatu yang menjadi bermanfaat, atau pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar. 2. Media cetak adalah segala barang cetak yang dipergunakan sebagai sarana penyampaian pesan. Media cetak adalah di mana perkembangan teknologi yang belum berkembang, yaitu media cetak dibuat memakai mesin ketik untuk membuat suatu iklan. Produk itu dibuat secara manual dengan menggunakan pena. Media cetak awal lebih banyak memperlihatkan bentuk penerbitan ketimbang isi media materi. Media cetak merupakan dokumentasi atas segala dikatakan orang lain, dari rekaman peristiwa yang ditangkap jurnalis dan diubah dalam bentuk kata-kata, gambar, foto, dan sebagainya. Atau media cetak juga dapat dipahami sebagai salah satu media di mana kita bisa membaca berita, informasi, atau tips lain-lain. Sesuai dengan namanya, media cetak berarti media yang berita atau informasinya dicetak pada kertas. 3. Penguasaan. Menurut bahasa berasal dari kata kuasa yang berarti mampu, kemampuan, hak menjalankan suatu mandat. Penguasaan adalah proses atau cara perbuatan menguasai atau menguasakan pemahaman atau kesanggupan untuk menggunakan pengetahuan, kepandaian kata. Penguasaan juga dapat diartikan kemampuan seseorang dalam suatu hal. 4. Pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam atau PAI terdiri dari 3 unsur kata, yaitu pendidikan dan agama Islam. Pendidikan artinya upaya membantu peserta didik untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, kecakapan nilai, sikap, dan tingkah laku yang berguna bagi kehidupan. Menurut Nur Uhbiyati, pendidikan adalah bimbingan yang dilakukan oleh seorang guru dewasa terhadap terdidik dalam masa pertumbuhan, agar ia memiliki kepribadian muslim. Garis-garis besar isi. Langsung ke tinjauan pustaka saja. Untuk memberi gambaran Ke tinjauan pustaka. Afrianti. Afrianti, langsung ke tinjauan pustaka bab 2. Bab 2, tinjauan pustaka. Media cetak dalam pembelajaran. 1. Pengertian media cetak. Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang berarti secara harfiah tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Pesan yang dimaksud di sini adalah materi atau bahan ajar yang tercantum dalam kurikulum. Sementara itu, Gerlach and Ellie yang dikutip oleh Umar Hamalik menyatakan bahwa media pembelajaran dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Media cetak adalah media visual yang pembuatannya melalui proses percetakan atau printing, offset. Media bahan cetak menyajikan pesan atau informasi melalui huruf atau gambar yang diilustrasikan untuk lebih memperjelas pesan atau informasi yang disampaikan. Media cetak merupakan media tertua yang ada di muka bumi ini. Media cetak berawal dari media yang disebut dengan Acta Diuna dan Acta Senatus di Kerajaan Romawi. Kemudian berkembang pesat setelah Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak, sehingga hingga kini sudah beragam bentuknya, seperti surat kabar, tabloid, dan majalah. Penemu pertama media cetak adalah Johannes Gutenberg pada tahun 1455, terutama di negara Eropa. Perkembangan awal terlihat dari penggunaan daun atau liat sebagai medium untuk bentuk media sampai percetakan. Yang inti-intinya saja, Afrianti. Ya, Ustaz. Tanda-tanda perkembangan media cetak adalah melek huruf, kemampuan baca tulis,
Memang melek huruf adalah kondisi yang dipunyai oleh kaum elit. Bahasa yang berkembang pun hanya beberapa bahasa pokok, yaitu bahasa Latin. 2. Jenis-jenis media cetak. Adapun jenis-jenis media cetak adalah sebagai berikut. A. Buku teks pembelajaran. Buku teks pembelajaran adalah buku pelajaran yang disusun oleh para ahli atau pakar dalam bidangnya untuk menunjang program pengajaran yang telah digariskan oleh pemerintah. Merupakan buku tentang suatu bidang studi ilmu atau ilmu tertentu yang disusun untuk memudahkan para guru dan peserta didik dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. B. Modul. Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru, sehingga modul berisi paling tidak tentang 1. Petunjuk belajar, 2. Kompetensi yang akan dicapai, 3. Konten atau isi materi, 4. Informasi pendukung, 5. Latihan-latihan, 6. Petunjuk kerja dapat berupa lembar kerja, 7. Evaluasi, 8. Balikan terhadap evaluasi. Coba di bab 3. Ya Ustaz? Di bab 3. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen. Objek yang alamiah adalah objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti, dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Keseluruhan jenis penelitian kualitatif ini didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut. 1. Lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. 2. Menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. 3. Lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. B. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian adalah tempat di mana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Al-Herat Palu, Jalan Sis Al-Jufri, nomor 44, Sulawesi Tengah. Waktu pelaksanaan penelitian pada bulan Juli sampai Oktober 2020. Kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti sangat penting di lokasi karena penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang terjadi di lokasi tempat penelitian. Dalam hal ini, peneliti sebagai instrumen sekaligus pengumpul data yang dapat berinteraksi langsung dengan responden atau informan. Kedudukan penulis dalam pelaksanaan penelitian adalah sebagai berencana peneliti, pengumpul, pengolah, dan penganalisis data dalam karya ilmiah. Data dan sumber data, poin D. 1. Data primer. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Menurut Iqbal Hasan, data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memperlakukannya. Adapun data primer penulis di sini adalah peserta didik SMA Al-Herat Palu. Teknik pengumpulan 2. data. Data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, ataupun sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen lainnya. Saudari Ofrianti. Ya Ustaz. Teknik pengumpulan data. Ya Ustaz. Teknik pengumpulan data. Ya Ustaz. Poin F, teknik pengumpulan data.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik observasi, wawancara secara mendalam, dan dokumentasi. 1. Teknik observasi. Nggak usah Observasi dijelaskan, adalah langsung metode saja. pengumpulan data. Setelah teknik pengumpulan data apa lagi? Ya Ustadz, Setelah teknik pengumpulan data apa lagi dibahas? teknik pengolahan data. Data yang diperoleh selama penelitian baik data primer maupun sekunder, kemudian diolah dan dianalisa dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, kemudian menyajikan hasilnya secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 1. Pengolahan data. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, maka pengolahan data berlangsung sejak pertama kali peneliti terjun ke lapangan sampai pada pengumpulan data terjawab. Semua sesuai dengan permasalahan yang ada. Lanjut ke pengesahan keabsahan data. Ya Ustaz? Keabsahan data. Poin H, pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian ini agar data yang diperoleh terjamin validitas dan kredibilitasnya. Selanjutnya, dalam mencetak data, penulis menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan atau pengecekan data yang dimanfaatkan sesuatu di luar data. Itu untuk keperluan pengecekan dan perbandingan. Menurut Denzim yang dikutip. Baik, Afrianti, saya kira sudah cukup. Terima kasih dari Saudara Afrianti sudah memberikan gambaran sekilas dari isi proposalnya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan, dibacakan, itu bisa mewakili isi dari semua proposal. Olehnya itu, saya minta kepada Saudari Afrianti untuk mencatat hal-hal yang menjadi masukan baik dari penguji maupun dari pembimbing. Bapak Ibu, tim penguji dan tim pembimbing yang saya hormati, kita masuk pada sesi tanya jawab atau penjelasan dari isi proposal Saudara Afrianti. Olehnya itu, awalnya saya persilakan kepada penguji 2 untuk memberikan saran dan beberapa hal yang penting berkaitan dari isi proposal. Kepada Ibu Sakina, SPDI MPD, disilahkan. Baik, terima kasih pimpinan sidang yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati pimpinan sidang, penguji 1, pembimbing 1 dan pembimbing 2, dan teristimewa Saudari Afrianti. Harusnya Afrianti tadi itu baca PowerPoint-nya saja, Afrianti kan ada di laptop, dibacakan saja supaya tidak panjang lebar membacanya. Baik, pertanyaan dulu. Afrianti, kenapa ambil judul ini? Ya Ustazah. Kenapa Afrianti tertarik dengan judul ini? Apa saya alasannya? mengambil judul ini karena lalu waktu saya sempat ke SMA Al Herat, saya melihat di sana itu ada buku pendidikan agama Islamnya, tapi saya melihat guru-gurunya di sana itu hanya menggunakan laptop sebagai bahan untuk mengajarnya. Mungkin materinya mereka sudah salin semua di laptop atau bagaimana sehingga mereka tidak menggunakan buku buku paket, tapi ada bukunya Ustazah. Apakah Afrianti langsung terjun di kelas melihat itu guru mengajar atau cuma sekedar dilihat saja? Ya Ustazah. Sudah dengar? Apakah Afrianti cuma sekedar lihat saja atau langsung masuk di kelas melihat
proses belajar mengajar itu? Langsung lihat di kelasnya juga Ustazah. Sampai juga kalau tidak salah lalu itu saya sempat komunikasi juga dengan siswa-siswanya di sana. Guru siapa yang sempat dilihat pada saat itu? Masih diingat guru siapa yang sempat dilihat? Afrianti? Ya Ustazah? Guru siapa yang sempat dilihat mengajar pada saat itu? Ya Ustazah? Ya Allah. Di sini kan ada statement Anda di sini di halaman 3. Berani betul Anda mengatakan guru-guru SMA Al-Khairat Palu masih tergolong jarang menggunakan media cetak. Yang saya tanyakan, guru siapa yang sempat Anda lihat pada saat mengajar pada saat itu? Saya lupa namanya Ustazah. Ibu-ibu atau bapak-bapak? Afrianti? Afrianti? Ya Ustazah? Itu kan jatuh sudah HP gara-gara Afrianti tidak dengar terus. Aduh. Berani betul ini statementnya Afrianti ini di halaman 3 alinea kedua itu loh. Guru-guru SMA Al-Khairat Palu masih tergolong jarang menggunakan media cetak. Berani betul Iya Ustazah. mengatakan itu, apakah betul itu? Iya Ustazah. Iya, maksud saya siapa guru yang sempat Anda lihat pada saat itu? Karena guru di sana banyak juga saya tahu loh. Iya Ustazah. Ada juga alumni dari UNISA juga mengajar di sana juga. Saya lupa namanya Ustazah. Apakah betul memang seperti itu cara mengajar mereka? Itu yang saya lihat Ustazah. Tidak membawa, itu nanti semua nanti alat bukti nanti pada saat hasil penelitian Anda nanti deskripsi. Jadi di sini kan media cetak, harusnya ada gambar kan, media cetak. Jadi agar supaya bisa jelas media yang bagaimana sebenarnya yang diterapkan oleh guru-guru yang ada di SMA Al-Khairat itu. Kemudian, apakah judul Anda ini sudah lama diterapkan di sana atau bagaimana? Sudah pernah kan tanya-tanya di sana atau belum? Observasi. Ya Ustazah? Observasinya berapa lama? Ya hanya beberapa hari saja Ustazah. Tapi saya pernah dengar, kalau tidak salah dengar tadi, Anda sudah turun meneliti itu sudah 3 bulan ya? Ya Ustazah? Kalau tidak salah dengar tadi, ada Anda bacakan tadi itu bahwa Anda sudah meneliti di situ selama 3 bulan, dari bulan Juni sampai bulan apa tadi itu? Oktober ya? Oktober. Iya. Tapi kenapa Anda katakan observasi baru berapa hari? Mana yang betul? Ya Ustazah. Paling di sini boleh. Apakah media cetak ini sudah lama guru terapkan di sana atau bagaimana? Kan itu seharusnya apa yang sudah tanya-tanya dengan gurunya. Ya Ustazah? Kenapa? Yanti tidak dengar kah? Bising ke sini Ustazah. Dekat jalan. Waduh, makanya cari tempat yang aman, jangan barangkali di gudang bagus itu.
Jadi kita juga mengulang-ulang terus pertanyaan, capek juga, haus. Aduh, Afrianti. Kayak gitu. Jadi Afrianti sudah memberikan ayat. Itu dulu, saudara. Afrianti jawab dulu. Afrianti dengar? Sudah. Media cetak yang diterapkan di sekolah itu apakah sudah lama atau belum? Sudah lama tuh. Makanya pakai handset supaya didengar kalau pakai handset. Sekali, Ustaz. Frianti, Kalau tidak pakai handset. Ya, Ustaz. Ibu Sakinah tanya, apakah media cetak itu sudah lama digunakan di sekolah itu atau baru? Sudah lama kayaknya, Ustaz. Jangan pakai kaya, maksudnya sejak kapan digunakan? Berarti tidak yakin dia dengan jawabannya. Masih mengira-ngira dengan jawabannya. Berarti Anda membuat karya ilmiah ini Andanya berarti cuma banyak kayaknya saja di sini ya. Sudah lama, Ustaz. Maaf ya. Jawaban Anda kayaknya. Jangan-jangan isinya di sini kayaknya juga semua. Maaf ya, nanti. Makanya pakai handset supaya dengar itu. Nanti bolak-balik saja. Nanti? Ya, Ustazah. Coba lihat halaman 23 paling akhir itu, di situ ada ayat Al-Quran, bisa Anda bacakan dulu itu. Halaman 23. Oh ya, ada, bisa, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dolala ba'idah. Artinya, Apakah ayat tersebut ada kaitannya dengan judul Anda? Ya, Ustazah, ada. Nah, di mana kaitannya di situ? Anda jelaskan. Jelaskan katanya, Mas Yanti, kaitannya di mana? Apa kaitannya, Frianti, antara ayat dengan judul? Di sini dikatakan pada halaman 22, yaitu keimanan atau akidah itu bersifat dari iktikal batin yang mengajarkan tentang keesaan Allah, Esa sebagai Tuhan yang Maha Pencipta, yang Maha Mengatur dan yang Maha Menciptakan alam ini. Iman dan keyakinan adalah pengakuan budi dan hati. Iman adalah keyakinan akan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Jika manusia beriman kepada Allah, akibat logisnya ia akan beriman kepada para malaikat, sekalipun makhluk gaib tersebut tidak pernah dilihat, didengar, dan diraba. Tetapi, karena Allah yang ia imani menggambarkannya, maka ia yakin akan keberadaannya. Dan jika manusia beriman kepada malaikat, maka sebagai konsekuensinya ia akan beriman kepada kitab suci, yaitu kumpulan wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Dan jika kaitan ayat
judul itu ada tidak? Di mana kaitannya? Anda pahami dulu pertanyaan, baru Anda jawab. Jadi jawabannya melenceng. Kaitannya ada enggak? Ada atau tidak ada kaitannya? Ada, Ustazah. Ayat sama judulmu, Ada. ada? Itu makanya, itu yang ditanyakan tadi, di mana? Ayat itu menjelaskan tentang apa, kah? Tentang tujuan pendidikan agama Islam. Terus? Ayat ini menjelaskan tentang tujuan pendidikan agama Islam. Kaitan sama judul apa? Ya, Ustazah. Kaitannya sama judulmu apa? Ini nada aku sudah tinggi, sudah nada aku ini. Siapa? Afrianti. Karena tidak dengar. Oke lah, yang selanjutnya. Data primer, siapa saja yang harus jadi apa sih itu? Jadi responden siapa? Ya, Ustazah. Data primer Anda yang jadi responden itu siapa saja? Pengolahan data. Harusnya Anda kuasai sendiri ini, biar kita buka itu proposalmu. Data primer yang jadi yaitu peserta didik SMA Al-Herat Palu. Paham itu data primer? Ya, Ustazah. Peserta yang jadi data primernya di sini peserta didik SMA kelas 12 IPS SMA Al-Herat Palu. Iya paham. Itu maksudnya itu diapakan mereka itu anak itu? Ya, Ustazah. Diapakan mereka itu di data primer itu? Kenapa cuma wawancarai? Kenapa cuma yang diwawancarai cuma peserta didik? Gurunya tidak, kepala sekolahnya tidak. Kenapa? Karena saya cuma meneliti di satu kelas itu, Ustazah. Iya, betul. Tapi harusnya juga yang perlu diwawancara itu gurunya juga. Kepala sekolah juga. Kan sebelum turun di masa, kita kan meneliti harus ketemu dulu kepala sekolah dulu kan. Tujuan Anda meneliti apa? Jadi data primer di situ kepala sekolah, guru, EAI, kemudian siswanya. Apakah siswanya ini semua mau diwawancarai atau sebagian saja? Satu kelas itu atau semua atau sebagian? Ya, Ustazah. Apakah siswanya dibatasi diwawancarai atau satu kelas itu? Paham tidak pertanyaan? Apakah siswanya? Kurang jelas, Ustazah, bising. Betul, salam. Siswanya itu tuh satu kelas saja kan yang diwawancara, yang diteliti ini kan satu kelas. Apakah semua itu diwawancarai atau sebahagian saja mewakili siswanya? Cuman sebagian saja mewakili, Ustazah. Nah, kenapa tidak ada di data situ? Nah, itu masukkan ya. Data primer itu harus ada kepala sekolah, guru, kemudian siswanya. Semua saja. Kan berapa jumlahnya itu satu kelas? Kelas 12 itu berapa jumlahnya semua, Prianti? Harusnya Anda observasi, kemarin sudah ada gambaran. Jumlahnya berapa? Kelas 12 IPS Afrianti yang cantik. Kelas 12.
Cepat sedikit. Waktu loh. Sudah 4:30 ini. Baru penguji 2, belum penguji 1. Nah. Saya sudah lupa Ustazah. Yo Rasul, Assalamualaikum. Harusnya diobservasi itu Anda sudah catat, sudah ada gambaran di situ bahwa kelas 12 IPS itu jumlahnya sekian. Nah, catat deh, nanti dicatat itu, Ya, yang cuma di ini ya. Data primer tadi juga masukannya, harus ada kepala sekolah, harus ada gurunya juga. Masa cuma Anda cuma ingin mencari tahu saja dari siswanya, tidak akurat itu. Jadi gurunya itu ditanyakan di situ. Afrianti, proposal Anda ini Anda pahami atau tidak ini Afrianti? Pahami Ustazah. Jadi pahami, perhatikan baik-baik pertanyaan, jangan terlewatkan pertanyaan satupun. Baik, daftar pustakamu ini kenapa dia punya tahun sudah kadaluarsa semua ini, saya lihat ini. Ambil buku di mana semua ini Afrianti, daftar pustaka. Ya Ustazah. Afrianti. Halo Afrianti. Afrianti, dengar? Ya Ustazah. Daftar pustakamu ini kenapa tahun bukunya ini sudah yang lama-lama semua ini? Ada 1981, 85. Sudah lahir kau itu? 81 sudah lahir. Kenapa nanti? Saya ngerti HP. Kenapa nanti? Kenapa nanti? Ya Ustazah. Kenapa ambil buku yang sudah lama semua tahunnya? Kalau boleh itu diperbaiki ya, cari buku-buku yang sudah baru. Minimal 2000-an, 2010, 2011. Tidak usah dipakai lagi buku-buku yang sudah 81, 85, 83. Kayak gitu. Ya, Frianti, catat itu. Ini dikomunikasikan lagi dengan pembimbing Anda. Kalau saran saya ya, kalau boleh itu bukunya, itu nanti. Berarti itu sebenarnya juga kemarin lupa juga kita bahas di pedoman itu. Ketika realnya itu karena belum selesai dibahas. Jadi daftar pustakanya itu kalau boleh itu buku-bukunya jangan yang sudah lama-lama, kalau bisa minimal ya 2010 lah ke atas, jangan ke bawah. Ini sudah ada juga nih 1975, Masya Allah. Ya Afrianti, dicatat semua itu Afrianti. Ya Ustazah. Nah, kemudian di sini di tinjauan pustaka Anda di situ ada membahas tentang faktor-faktor keberhasilan penguasaan materi. Di situ ada faktor, ada 2 faktor ya. Ya. Nah, baik. Bisa Anda jelaskan faktor yang di dalam itu yang seperti apa? Faktor internal. Faktor internal dan faktor eksternal. Ya Ustazah? Ya, faktor internal itu yang ada 2 faktor internal sama eksternal. Bisa Anda jelaskan sedikit? Faktor internal Ah, merupakan motivasi idealis yang membantu seseorang dalam belajar.
Seseorang yang memiliki motif internal akan lebih kuat dalam proses belajarnya dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, faktor internal secara terperinci juga ada dua sudut pandang. Kedua sudut pandang itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu jasmani dan B, psikologi. Kemudian, poin 2, minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang diperlihatkan terus-menerus, yang disertai rasa senang tanpa adanya batasan waktu. Kemudian agar minat potong dulu. Faktor internal di situ coba Anda lihat di halaman 32. Kemudian faktor Yanti, dengar dulu. Coba lihat dari faktor internal itu di halaman 32. Ya. Di situ menjelaskan faktor yang paling mendasar untuk memperoleh dan berhasil terhadap agar sesuatu yang diinginkan oleh seorang adalah kemauan. Maksudnya kemauan siapa di sini? Ya, Ustazah? Coba lihat halaman 32. 32. Ya. Baca itu, coba baca. Faktor eksternal adalah seluruh faktor yang bukan itu. Yang paling atas, faktor yang paling mendasar masih faktor internal. Faktor yang paling mendasar untuk memperoleh dan berhasil terhadap segala sesuatu yang diinginkan oleh seorang adalah kemauan. Kemauan ini muncul pada diri seseorang tanpa adanya paksaan dari luar diri seseorang. Kemauan seseorang peserta didik dalam belajar dapat merubah atau menentukan prestasinya. Oke, itu menurut siapa? Statement Anda itu menurut siapa itu? Ya, Ustazah? Menurut siapa itu yang Anda bacakan tadi itu? Bising sekali di sini, Ustazah. Menurut siapa yang Anda bacakan tadi itu menurut siapa? Dengar? Ya Allah, Afrianti. Itu yang Anda bacakan tadi, Afrianti baca tadi itu menurut siapa itu? Menurut karanganmu atau menurut siapa? Menurut para ahli, Ustazah. Ya siapa? Kalau para ahli siapa itu? Hah? Menurut siapa? Karena di sini tidak ada dia punya footnote. Kita perhatikan ada footnote-nya enggak? Afrianti dengar ada footnote-nya atau tidak itu? Kalau tadi Anda bilang menurut ahli, ya siapa itu? Mana footnote-nya nih? Afrianti dengar tidak? Apa Afrianti jadi begini nih ditanya? Jadi begondok kita ini. Afrianti. Perhatikan itu catatan itu diperhatikan. Jadi apakah kalau menurut para ahli siapa mana footnote-nya? Ya Frianti, lihat itu. Lihat halaman 45 di situ Anda mencatat di situ apakah kesalahan pengetikan atau bagaimana ini. Adapun informan yang akan diwawancarai pada pentingnya adalah
peserta didik kelas 11 IPS Al-Khairat Palu. Mana isim Al-Khairatnya tidak ada. Afrianti. Oh, Afrianti. Afrianti. Oh, mau pakai mic. Ya Ustazah. Ngomongnya selesai kalau begini Afrianti. Coba lihat pas itu. Coba tidak ada SMA-nya. Al-Khairat doang. Jadi SMA Al-Khairat Palu. Tuh. Oh ya Ustazah. 12 IPS. Kelas 12 IPS. Oke. Diperbaiki itu ya. Ya Ya, Ustazah. salah kan situ? Nah, sekarang halaman 45 lagi baru kelihatan saya lihat itu pertanyaan. Adapun yang akan diobservasi pada penelitian ini pelajaran apa? Ya Ustazah. Dan sekolah dan adapun yang akan diobservasi pada penelitian ini adalah keadaan sekolah dan proses pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Al-Khairat di kelas 12 SMA. Di proposalmu kok lain, yang Anda jawab itu lain. Coba lihat halaman 45 paling atas. 40 berapa Ustazah? 45. Ya Ustazah. Sudah. Coba baca itu. Sesuai dengan jawabanmu tadi yang sudah tanyakan. Adapun yang akan diobservasi pada penelitian ini adalah keadaan sekolah dan proses pembelajaran. Oh, di sini. Bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab? Salah ketik Ustazah. Ah, itu kan. Makanya kalau PAI itu ada berapa? Ada berapa rumpun di situ? Rumpun mata pelajaran? Apa semua? Ya Ustazah? Apa semua rumpun? Kalau di PAI itu apa semua mata pelajarannya? Pendidikan bahasa Arab. Pendidikan agama Islam. Afrianti? Afrianti dengar? Ya Ya Ustazah. Allah. Angga sebelah ini kaget kenapa saya sudah memarah-marahin. Ya Ustazah. Rumpun dari PAI itu mata pelajaran apa Ada saja? Kemudian akidah akhlak. Ada SKI. Ada bahasa Arab juga. Juga lagi. Adakah bahasa Arab? Astagfirullah, salah saya Ustazah. Kesalahan saya Ustazah. Dan ini Kopas kayaknya nih. Iya, Frianti, Kopas. Tahu Kopas? Bukan kopi susu ya. Kopi paste kali. Frianti. Nah, perhatikan itu ya. Jadi sebelum di print itu dibaca dulu. Baru di print. Jadi supaya bisa dilihat mana yang salah pengetikan atau cuma alasan doang atau cuma kopas kayak gitu. Afrianti ya. Pimpinan sidang, saya sudah kehausan ini. Mungkin cukup sekian dari saya ya. Ya Mana Ustazah. pimpinan sidang ini? Pimpinan sidang Ya. mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sohawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan minum Ibu. Terima kasih Ibu Sakinah sudah memberikan beberapa pertanyaan sekaligus memberikan pencerahan kepada peserta ujian pada sore ini. Selanjutnya kepada Ibu Doktor sambil mencicipi dipersilakan untuk memberikan pertanyaan dan klasifikasi dari isi proposal saudari Afrianti. Kepada Ibu Doktor disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kami muliakan Bapak Pimpinan Sidang yang cerah sore hari ini. Yang kami hormati Bapak-Bapak Dewan Pembimbing, Ibu Penguji, juga anak-anakku yang sedang mengikuti sidang proposal Afrianti yang mensupport Afrianti sebagai teman yang Ibu banggakan, bil khusus kepada Afrianti Usman. Afrianti, suaranya Ibu jelas? Enggak, ya sudah. Jelas juga. Bisa dinaikkan, Afrianti ini pakai laptop atau pakai HP? Pakai laptop, Ustazah. Bisa dinaikkan volume laptopnya? Coba naikkan volume laptopnya. Mungkin volume. Sudah. Sudah Anda gini, Ustazah. Enggak, bukan maksudnya begitu. Kan biasanya kalau volume laptopnya kita tidak, Ibu kebiasaan begitu. Volume laptopnya kita biasanya kurang, suaranya nggak kedengeran. Volume laptopnya udah full tidak? Ya sudah. Udah jelas kedengeran? Ya. Oke, baik. Saya langsung saja Bapak Pimpinan Sidang. Untuk apa yang lebih dulu ya? Ini dulu ya, yang ringan-ringan dulu lah. Yang ringan-ringan ada beberapa, dicatat Afrianti, yang ringan-ringan ya. Yang ringan-ringan ini ada banyak kata yang harus dimiringkan, kata asing yang dimiringkan, tetapi Afrianti tidak miringkan. Ini kayak Afrianti. Apa pimpinan sidang, Afriantinya mana nih? Hilang dari udara. Ini Afriantinya mana nih? Ada tidak ada out dari Zoom dia, Ibu. Tunggu, kita menunggu sebentar ya. Silakan minum dulu, Bu. Minum sambil menunggu. Pak Parto, Pak Ahmad. Silakan minum dulu, Pak, sambil menunggu peserta ujian. Biar ada lawannya Pak Suparto. Kalau saya madu, Pak. Oh, Pak, kalau Pak Faisal madu, Masya Allah. Antisipasi. Sudah Afrianti? Ya, Ustazah. Oh, baik. Yang pertama, yang ringan-ringan dulu ya. Ada beberapa kata yang harus dimiringkan, tetapi tidak dimiringkan. Afrianti paham kan kalau kata yang harus dimiringkan? Ya, Ustazah. Nah, ini ada beberapa kata yang tidak dimiringkan. Kemudian, ini yang paling depan. Kelihatan nggak? Ini paling depan Afrianti. Nih, di sampul Afrianti, lihat di kamera. Ini ada apa sih ini? Ada kata palunya di bawah ini, kayaknya kesalahannya jangan palunya jangan ditaruh sini dong. Ya, Ustazah. Ya. Lalu untuk logo bulat telur, kalau logo bulat-bulat, jangan bulat telur. Kalau ini kan bulat telur. Oke. Itu yang ringan-ringan, yang ya biasalah itu mah kalau kesalahan. Sekarang begini, pertanyaannya. Menurut Afrianti, media cetak itu seperti apa? Media cetak itu seperti buku, koran, tabloid, majalah, atau seperti
artikel juga bisa. Jurnal, Menurut LKS juga. menurut Afrianti kekurangan atau masalah yang ada di tempat penelitian itu apa? Ya Ustazah, Masalah di tempat penelitian itu apa? Masalah yang ada di tempat penelitian itu apa? Ustazah apa? Bagaimana menjelaskan? Masalah yang ada di tempat penelitianmu apa? Mengulang kembali pertanyaan Ibu Sakinah. Tiga. Setiap di sini di latar belakang masalah sudah. Setiap sekolah Bukan latar belakang masalah. Apa masalah yang kan begini, Afrianti ambil judul ini kan berarti ada masalah di sekolah itu kan? ya sudah. Nah, sekarang apa masalahnya? Begini sudah. Lalu saya ke sana itu saya lihat gurunya itu apa? Mengajar padahal ada bukunya di perpustakaan tetapi tidak dibagi ke siswanya sudah untuk dibaca untuk dipelajari. Halaman 3. Buka halaman 3. Ya Ustazah. Halaman 3, coba dibaca paragraf kedua. Guru-guru SMA Al-Herat Palu masih tergolong jarang menggunakan media cetak dalam menunjang proses belajar mengajar mereka, hanya menjelaskan materi yang terdapat dalam buku paket saja, dan amat sedikit menggunakan majalah, modul, dan lembar kerja. Padahal seorang guru dituntut lebih kreatif dalam menyajikan materi seperti mempergunakan media sebagai alat bantu untuk memperjelas materi yang masih sulit untuk dipahami peserta didik. Oke, stop. Sekarang tadi Afrianti bilang guru-gurunya tidak pakai media cetak, tidak pakai buku paket, hanya pakai laptop. Tapi di sini bilangnya pakai buku paket saja. Bagaimana itu? Tadi katanya tidak pakai buku paket, hanya pakai laptop. Tapi di sini guru-guru di sini dicantumkan bahwa guru-guru pakai buku paket. Dan amat sedikit menggunakan majalah, modul, dan lembar kerja. Memangnya di sana kalau mengajar pakai majalah ya? Kalau Afrianti biasanya ngajar itu pakai majalah gitu? Atau pakai modul, lembar kerja? Nah, sekarang yang mau ditanya lembar kerja itu apa sih? Ntar dulu, itu pertanyaan selanjutnya. Itu dulu lah. Di sini kan dengan penjelasan Afrianti tadi malah jadi bertolak belakang. Gimana? Ya. Afrianti ditanggapi. Ya Ustazah. Ustaz. Nah, Afrianti bagaimana dengan penjelasanmu tadi tidak sama dengan apa yang dijelaskan di buku. Gimana itu? Bisa dijelaskan? Kalau masalah bisa sekarang Ibu nanya, media cetak ini apakah? Menurutmu media cetak itu apa? Media cetak itu seperti buku Ustazah, leaflet, terus juga LKS. Tapi di keteranganmu tadi, dengar ya Ibu jelaskan.
guru-guru SMA Al-Herat Palu masih tergolong jarang menggunakan media cetak dalam menunjang proses belajar mengajar. Hanya menjelaskan materi yang terdapat di buku paket, amat sedikit menggunakan majalah, modul, dan lembar kerja. Menurutmu buku paket itu bukan media cetak? Termasuk media cetak, Ustazah. Nah, kenapa di sini begitu? Ini kan di latar belakang masalahnya. Guru-guru SMA Al-Herat Palu masih tergolong jarang menggunakan media cetak dalam menunjang proses belajar mengajar. Mereka hanya menjelaskan materi yang terdapat di buku paket dan amat sedikit menggunakan majalah, modul, dan lembar kerja. Lah itu bagaimana ceritanya? Kan sepengetahuan Ibu sih buku paket juga media cetak. Kenapa jadi masalah kalau misalnya guru-guru menggunakan media cetak? Memang harus menggunakan media cetak, memang harus menggunakan buku paket. Nah, tapi sekarang penjelasanmu yang sekarang ini, yang hari sore ini, katanya jarang menggunakan buku, tapi hanya menggunakan laptop. Lah, berarti bertentangan lagi dong dengan ini, dengan proposalmu ini. Bagaimana lagi ceritanya? Baru satu, Afrianti. Ada penjelasan? Oke, kalau memang belum ada penjelasan, saya kira barangkali bisa dikomunikasikan lebih Afrianti bisa lebih ini ya, lebih teliti mencantumkan sesuatu di latar belakang dan tolong komunikasikan dengan dosen pembimbing apa yang harus dicantumkan. Kemudian menurut Afrianti, pemahaman tentang kata penguasaan itu apa? Kan ini dalam penguasaan materi. Penguasaan itu bagaimana? Penguasaan menurut bahasa berasal dari arti kata. Bukan itu. Ibu tidak perlu dijelaskan masalah penguasaan menurut bahasa dan menurut apapun. Menurutmu menguasai materi PAI itu seperti apa? Menguasai materi. Ya, Ustazah. Itu kan dalam penguasaan materi PAI. Bagaimana menurutmu penguasaan materi itu? Apakah penguasaan materi itu ditanda atau dilihat dari bagusnya nilai kah? Apa penguasaan materi itu dilihat dari ketika guru bertanya dia bisa menjawabkah? Apa penguasaan materi itu bisa dilihat ketika dia mengisi soal dari guru sudah lancarkah? Bagaimana? Coba Ibu dijelaskan dulu kata penguasaan materi. Penguasaan itu dapat diartikan? Bagaimana menguasai materi? Penguasaan itu kalau di sini Ustazah, penguasaan itu adalah kepandaian kata. Penguasaan juga dapat diartikan kemampuan seseorang dalam sesuatu hal. Artinya peserta didik juga dapat mampu untuk menguasai apa yang pelajaran pendidikan agama Islam yang diajarkan oleh gurunya, sudah. Menguasai itu seperti apa? Itu yang Ibu tanya. Menguasainya seperti apa? Seperti kalau ditanya sama gurunya dia menjawab sesuai dengan jawaban yang tepat, kemudian dengan jawaban yang memuaskan. Itu menguasai menurutmu? Ya, sudah. Hanya itu? Ya, sudah. Nampaknya ini dulu lah sebelum sambung situ. Materi. Sekarang gini sebelum membahas tentang kata penguasaan agak sedikit apa ya?
memahami kata penguasaan dicantumkan di situ, kemudian karena begini, menguasai berarti ada indikator penguasaan, kan begitu. Ada indikator dalam kita mengklaim bahwa peserta didik tersebut sudah menguasai. Sekarang kalau misalnya ada indikator itu, harus ada indikator itu. Coba dibuka di halaman 43 kisi-kisi instrumen. Ya sudah. Oke. Di situ di kisi-kisi instrumen ada kan di situ variabel paling bawah itu penguasaan materi pendidikan agama Islam, ya kan? Ya. Terus subvariabelnya internal dan eksternal. Ya? Ya. Oke. Coba baca indikatornya. Indikatornya jasmani, bakat, minat, kemauan, kemudian lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah. Apa hubungannya dengan materi PAI? Penguasaan materi PAI? Ada hubungannya, Saudara. Kalau dia kan faktor internal, seperti jasmani, bakat, minat, dan kemauannya. Misalnya, kalau misalnya dia jasmaninya utuh, Saudara, artinya tidak, pendengarannya tidak rusak, indera penglihatannya tidak cacat, dia bisa memahami. Ada di materi PAI itu? Ada di materi PAI? Ada hubungan apa materi PAI dengan jasmani, bakat, materi ya? Ini materi loh. Ya. Penguasaan materi PAI. Lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, jasmani, bakat, minat, kemauan. Sudah buka materi PAI kelas 11? Materi kelas 11? Belum, sudah. Lah kenapa belum dibuka? Itu yang paling utama sebenarnya. Selesai. Loh. Itu yang paling utama seharusnya. Sama dengan punya Afni kemarin, ini ada orangnya di dalam. Punya Afni kemarin membahas tentang membahas tentang materi akhlak tercela. Harusnya ada materi di dalam sini. Loh, kok dibuka aja belum, itu gimana tuh? Pemanfaatan media cetak dalam penguasaan materi PAI kelas 11. Kelas 11. Ya, ini. 11, Ustazah. Kelas 12, sorry. Kelas 12. Seharusnya materi PAI kelas 12 ada di sini. Yang akan menjadi indikator untuk kita memutuskan bahwa peserta didik tersebut sudah dapat menguasai. Loh, bagaimana ceritanya menguasai kalau di dalam indikator jasmani, bakat, minat, lingkungan keluarga, hubungannya dengan materi PAI kelas 12 itu apa? Kan tidak ada hubungannya, Frianti. Makanya tadi Ibu tanya, penguasaan itu apa dulu? Menguasai itu apa dulu? Lalu kemudian ketika sudah selesai kita paham, oh menguasai itu seperti Afrianti bilang, kalau ditanya guru sudah paham, nilai-nilainya sudah bagus, kan begitu? Itu namanya menguasai. Oke, sip, Ibu sepakat. Sekarang bagaimana cara kita mau mengetahui indikatornya apa? Makanya ketika sampai di kisi-kisi instrumen, loh kok jasmani, bakat mah hubungannya apa dengan materi PAI kelas 12? Kalau misalnya kemudian Ibu tanya lagi belum dibaca materi PAI, loh bagaimana ceritanya? Ibu saja sudah baca materi PAI dan tidak ada satupun indikator ini ada di materi PAI. Harusnya materi PAI itu ada di dalam sini. Apa saja materi PAI yang akan menjadi indikator dalam kata menguasai itu. Afrianti paham yang Ibu maksud? Paham, Ustazah. Nanti diperbaiki nanti ya. Kalau di ini jangan kayak begini modelnya.
Afrianti? Kita lanjutkan. Ini sudah kaitannya ke bawah. Buka di daftar isi, Afrianti. Daftar isimu. Oke. Daftar isi di bagian bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, media cetak dalam pembelajaran. Oke, Ibu sepakat. Boleh, media cetak dalam pembelajaran. Tetapi harus betul-betul diingat bahwa media cetak yang diminta, jadi begini nak, tinjauan pustaka itu bukan hanya tinjauan pustaka dalam pengertian luas, tetapi tinjauan pustaka yang ada kaitannya dengan definisi operasional. Jadi tinjauan pustaka, memang betul tinjauan pustaka dalam, kan tinjauan pustaka itu banyak, menurut siapa, menurut siapa, menurut siapa. Dipilih tinjauan pustaka itu jangan asal. Tinjauan pustaka itu disesuaikan dengan definisi operasional kita. Tinjauan pustaka menurut Afrianti apa saja. Nah, kalau di sini kan mungkin tinjauan pustaka di sini kan tidak usah harus yang apa sih tadi ya? Kayak majalah begitu. Itu kan tidak perlu dimasukkan ke tinjauan pustaka misalnya. Walaupun dia media cetak. Tinjauan pustaka yang dituju Afrianti di sini adalah buku paket dan lain sebagainya. Kalau memang itu yang menjadi masalah di dalam. Lalu yang kedua, kok pembelajaran agama Islam ini dari mana ceritanya, Afrianti? Ini pengertian pembelajaran PAI, fungsi PAI, tujuan PAI. Itu dipelajari di kelas 12 ya? Ya sudah. Tinjauan pustaka yang bagian B. Coba dibaca. Tinjauan pustaka. Ayo coba. Apa saja? Bagian B, pembelajaran pendidikan agama Islam. 1. Pengertian pembelajaran pendidikan agama Islam. 2. Fungsi pendidikan agama Islam. 3. Tujuan pendidikan agama Islam. 4. Karakteristik pendidikan agama Islam. 5. Ruang lingkup pendidikan agama Islam. Stop. Sekarang, apa yang Afrianti baca tadi itu materi PAI kelas 12. Ya sudah. Apa yang Afrianti baca tadi, apa itu materi PAI kelas 12? Halo, didengar pertanyaannya? Itu materi PAI kelas 12. Ya sudah. PAI di sini mata pelajaran kan? Iya. Nah, mata pelajaran PAI, kalau dulu zaman Ibu mah agama, mata pelajaran PAI. Yang Afrianti baca tadi itu materi PAI kelas 12. Semester berapa? Jadi begini ya Afrianti. Kalau Ibu menyarankan untuk membuang semua. Ini sudah Ibu coret-coret. Ini dibuang semua saja nih. Yang tadi Afrianti baca itu tidak usah dimasukkan. Dikeluarkan semua saja. Dikeluarkan semua saja. Dikeluarkan semua. Di sini hanya pemanfaatan media cetaknya sama materinya. Indikatornya kan cuman indikator pencapaiannya itu hanya pada penguasaan materi PAI kelas 12 ini kan. Jadi materinya harus ada di dalam seharusnya. Ya, Afrianti sudah paham? Ya sudah. Nah, materi PAI kelas 12 dicantumkan ya nanti. Nah, sekarang begini. Afrianti mau meneliti di sana, sekarang gini, Ibu tanya dulu. Kalau mata pelajaran PAI itu di kelas 12 itu berapa lama dipelajari? Di kelas itu? Afrianti? Ya sudah. Berapa lama dipelajari materi PAI kelas 12? Di sana sudah. Iya, iyalah di sana, masa di sini. Kalau materi PAI kelas 12 itu berapa lama dipelajari? 1 tahun kan?
Ya, Ustazah. Nah, kalau materi PAI kelas 12 IPS itu kan kalau dipelajari itu kan 1 tahun. Ya. Afrianti mau meneliti 1 tahun. Tidak, Ustazah. Nah, sekarang harus dibatasi masalahnya. Ada pembatasan masalah. Di sini juga tidak ada batasan rumusan dan batasan masalah. Ditambah rumusan dan batasan masalah. Dibatasi masalahnya. Gitu. Jadi nanti dikomunikasikan sama dosen pembimbing, tolong dibatasi masalahnya. Masalahnya jangan terlalu luas. Kan kita hanya ingin melihat bagaimana pemanfaatan media cetak dalam pengertian media cetak yang ada di situ ya. Dalam kalau Afrianti bilang tadi berarti buku cetak. Dalam penguasaan materi PAI. Jangan semuanya ya, Masya Allah, kalau 1 tahun. Berarti nanti 2022 dong Afrianti baru selesai. Tidak. Nah, makanya karena kan kita mau melihat berdasarkan indikator kan. Nah, indikatornya itu apa saja? Jadi itu yang harus dibatasi masalahnya. Paham di sini? Paham? Afrianti paham? Paham, Ustazah. Jadi gitu ya. Lalu tolong coba dibuka kembali halaman 43. Dibuka kembali halaman 43, kisi-kisi instrumen. Oke. Sekarang yang harus dipahami di situ media cetak, bukan pemanfaatan media cetak di variabelnya. Media cetak. Jadi media cetak yang mau dipakai di sekolah itu apa saja? Nah, itu yang harus menjadi indikatornya. Media cetak apa? Buku cetak apalah apa sih namanya biasanya? LKS nyalah atau apa begitu, modul kah? Apa kalau misal ada leaflet, apalah pokoknya semuanya yang ada indikatornya masalah itu. Kemudian materinya, yang keduanya materi. Jadi tidak usah ada faktor-faktor eksternal internal mah nggak penting, Afrianti. Buat apa itu? Saya sepakat dengan Ibu Sakina tadi. Untuk apa sih faktor eksternal internal kayak gitu? Kalau kita mau bahas faktor, masuk ke kuantitatif nanti kalau faktor-faktornya yang kita mau cari tahu. Ini pula faktor jasmani, bakat, minat. Hubungan apa jasmani, bakat, minat di materi PAI? Nanti dibaca buku PAI kelas 12 itu, Afrianti. Nah, dibuka ada juga ada juga di download bisa. Banyak itu, banyak. Di-download apa materi PAI. Nah, itu yang akan menjadi indikator. Itu ya. Ya, Ustazah. Lalu, lanjut ya. Menurut Afrianti, apa data primer dan data sekunder? Apa data primer? Apa data sekunder? Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Ibu tidak usah dibacakan, Afrianti. Ibu sudah baca juga di sini. Menurutmu data primer itu apa? Data sekunder itu apa? Data primer itu data yang diperoleh dari hasil wawancara. Oke, data sekunder? Sedangkan data sekunder itu data sekunder di sini data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data ataupun sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku serta dokumen-dokumen lainnya. Ah, itu ininya. Singkat aja, simple seperti tadi itu. Jadi begini, nanti di skripsi dijelaskan nanti data primernya
apa saja, kemudian data sekundernya apa saja. Nanti di skripsi ya, nanti dicantumkan di situ. Jadi tidak jangan ada yang sama lah bab 3-nya itu. Ya, Afrianti? Ustazah. Menurut Afrianti, triangulasi itu apa? Di pengecekan keabsahan data ada triangulasi, Nak. Apa triangulasi? Kalau di ini Ustazah, menurut Denzim yang dikutip oleh Moleong, triangulasi itu dibedakan menjadi 4. Menurutmu bagaimana caramu mau menggunakan triangulasi? Jadi, saran Ibu tidak usah pakai triangulasi. Tidak usah pakai triangulasi. Jadi nanti dikomunikasikan ke pembimbing, jangan pakai triangulasi lah untuk pengecekan keabsahan data, ribet. Pakai yang lain saja, mungkin diskusi teman sejawat misalnya, atau apa. Jangan pakai triangulasi, lebih ribet. Nanti kalau dikejar ke triangulasi, nanti Afrianti malah tidak bisa jawab. Ya, Afrianti? Ya, Ustazah. Oke. Yang terakhir. Yang terakhir, mana tadi ya? Sebentar. Nanti dikeluarkan saja, yang faktor-faktor itu dikeluarkan saja, tidak usah ada faktor-faktor. Lalu, tolong dirapikan latar belakang masalahnya. Jadi latar belakang masalah ini benar-benar tidak sambung. Ada yang betul-betul yang tidak sambung begitu, satu dengan yang lain. Kaidah-kaidahnya malah tidak mengena. Apalagi seperti tadi itu Afrianti cantumkan itu kayaknya tidak lah begitu. Di latar belakang masalah. Kemudian di daftar pustaka, Afrianti, dirapikan itu. Nah, bukan begitu daftar pustaka itu. Jadi kalau daftar pustaka itu, dia antar baris dengan baris yang lain itu 1 spasi, antara satu daftar pustaka dengan daftar pustaka yang lain itu 2 spasi. Jadi kayak gitu. Itu di daftar pustaka. Saya kira itu saja Bapak Pimpinan Sidang. Saya kembalikan. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Neni sudah memberikan saran berkaitan isi proposal Saudari Afrianti. Kita lanjut kepada pembimbing 2, Bapak Ahmad SPDI MPDI. Dengan hormat disilahkan Pak. Baik, terima kasih Ketua Sidang yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu penguji 1, Ibu Dr. Neni Kurniati Lispa SAG MAG, kemudian penguji 2, Ibu Sakina SPDI MPD, rekan sejawat kami Bapak Suparto SPDI MPD, dan untuk kawan-kawan mahasiswa yang turut mensupport Saudari Afrianti Usman, dan istimewanya Afrianti Usman yang ujian proposal pada sore hari ini. Saya sudah menyimak, kemudian mengamati pemaparan dari para penguji, entah itu penguji 2 maupun penguji 1.
saya menyoroti dari sisi metodologi penulisan ya. Dan memang ini ada beberapa hal yang harus diperbaiki, disempurnakan oleh Aprianti untuk kesempurnaan daripada proposal ini mau menuju ke penelitian berikutnya. Sehingga ini akan menjadi landasan daripada Aprianti untuk maju dalam hasil penelitian. Yang pertama saya melihat tidak sinkronnya antara jenis huruf tulisan atau font antara isi dengan penomoran ya. Dari segi penomoran ini berbeda. Kalau dari segi isi itu fontnya adalah Times New Roman atau TNR. Sementara kalau halamannya itu menggunakan kolibri. Nah, itu yang tidak sinkron ya. Jadi semuanya harus sinkron. Kalau isi menggunakan Times New Roman, maka halaman maupun ibid atau footnote itu menggunakan Times New Roman. Memang berbeda besaran hurufnya. Kalau judulnya itu fontnya 14, sementara subjudul itu 13, kemudian isi itu 12. Dan catatan kaki ataupun footnote itu besaran hurufnya adalah 10. Nah, ini yang patut diperhatikan ya. Ini yang saya coba analisa, memang masih terdapat perbedaan ataupun model huruf daripada penulisan. Dari segi penulisan saja sudah terdapat perbedaan, apalagi kalau soal isi dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya ini yang saya perlu sampaikan ke Aprianti. Di daftar pustaka ya, di daftar pustaka sebaiknya judul daripada buku yang dikutip itu wajib untuk dimiringkan ya. Ini jadi pembeda antara pengarang dengan tahun penerbit ya ataupun tempat penerbitan. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh Aprianti Usman. Nah, ada saran daripada penguji satu tadi menyampaikan jika ada materi yang tidak berkaitan dengan pembahasan, sebaiknya tidak usah digunakan. Tak lain dan tak bukan maksud dan tujuannya adalah untuk relevansi daripada penelitian nantinya, sebab akan membingungkan juga nanti peneliti atau Aprianti Usman mensinkronkan ya, mensinkronkan. Istilahnya begini ya, ibarat dalam sebuah perjalanan Aprianti Usman ini mau ke Makassar, tapi jalur yang dipilih adalah jalur Gorontalo. Nah itu ya, di situ pasti tidak akan ada titik temunya. Jadi sebaiknya kalau memang tujuannya mau ke Makassar, ya ambil jalan yang ke Makassar, gitu. Jangan ambil jalan yang ke Gorontalo. Meskipun akan sampai di tujuan, tetapi sangat jauh sekali jaraknya dan tidak efisien. Itu yang diinginkan oleh para penguji tadi. Jadi ada catatan-catatan yang sudah disampaikan oleh para penguji, ini menjadi bahan masukan yang praktis, yang sifatnya ilmiah untuk Aprianti Usman untuk diperbaiki. Nah, saya juga tadi sama sudah menggarisbawahi ada yang diungkapkan terdapat pada halaman 3 yang menjadi sorotan daripada kedua penguji adalah bahwa guru-guru di SMA Al-Khairat Palu masih tergolong jarang menggunakan media cetak. Hati-hati dengan kalimat dan bahasa ini ya. Karena kita tahu bersama bahwa SMA Al-Khairat itu adalah salah satu sekolah menengah atas yang sangat maju di lingkungan perguruan Al-Khairat. Di Lembaga Pendidikan Islam Al-Khairat,
SMA Al-Herat ini adalah lembaga pendidikan yang sudah cukup maju. Jadi kalau misalkan hasil penelitian observasinya seperti itu, sebaiknya jangan menggunakan kalimat ini. Nanti imbasnya akan tidak bagus kepada peneliti. Nah itu ya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada Afriyanti Usman. Carilah kalimat ataupun padanan kata yang sifatnya mengedukasi, meskipun maksud dan tujuannya sebenarnya adalah hasil yang mau disampaikan berdasarkan observasi yang sudah dilakukan oleh Afriyanti Usman. Jadi itu yang jadi sorotan dari saya adalah terkait dengan masalah sinkronisasi penulisan, jenis huruf, besaran huruf, dan lain sebagainya. Dan masih banyak memang hal-hal yang harus diperbaiki. Dan saran untuk Afriyanti harus dibaca secara tuntas proposal ini supaya nanti ke depannya Afriyanti lebih menguasai daripada proposal. Nah, apalagi judulnya ini kan adalah pemanfaatan media cetak dalam penguasaan materi pendidikan agama Islam. Kira-kira hadirnya media cetak itu dalam penguasaan materi pendidikan agama Islam ini siapa yang dimaksud? Apakah gurunya atau peserta didiknya? Kalau misalkan gurunya seperti apa poin-poinnya, kalau misalkan peserta didik seperti apa poin-poinnya yang mau dicantumkan di situ. Sehingga tidak akan ada yang namanya temuan seperti yang dilakukan oleh penguji 1 maupun penguji 2. Jadi itu ya. Oh ya, tadi juga ada penguji 1, penguji 2 mengatakan referensinya ini, daftar pustakanya ini memang sudah agak tua ya, sudah terlalu tua. Nah, sebaiknya menggunakan referensi itu 5 tahun terakhir. Nah, referensi ini bisa dilihat di jurnal nasional maupun jurnal internasional atau buku-buku terbitan 5 tahun terakhir. Di situ kenapa disarankan menggunakan referensi yang tidak terlalu jauh, sebab penggunaan referensi yang sangat dekat itu atau 5 tahun terakhir, ada informasi yang terbarukan di situ ya, ada informasi yang sudah diperbaharui ya, dari entah itu dari para penulis maupun para periset atau para ilmuwan, para pakar dalam bidang pendidikan Islam. Nah, itu yang harus digunakan sehingga Afriyanti Usman tidak terlalu jauh pengetahuannya. Sebab begini, kalau misalkan referensi yang digunakan 10 atau 20 tahun terakhir, itu artinya Afriyanti masih menggunakan teori yang sudah cukup lama. Ya. Sementara dalam dunia pendidikan itu selalu dan senantiasa ada informasi-informasi yang terbaru. Misalkan begini nih ya, di daftar pustakanya si Afriyanti Usman ada satu buku yang digunakan, buku yang dikarang oleh Arifin. Ada judul referensinya adalah hubungan timbal balik pendekatan agama di sekolah dan keluarga. Sementara buku ini terbit pada tahun 1975, sekarang kan sudah 2020. Berapa tahun yang lama itu, sementara kurikulum itu terus berubah. Kurang kedengaran Ustadz, kurang suaranya Ustadz. Ya. Kemudian yang berikutnya itu saja yang ingin saya sampaikan ke Afriyanti, supaya nanti usahakan referensinya itu bukan saja hanya menggunakan buku, tapi menggunakan jurnal ya, jurnal nasional maupun jurnal internasional untuk kelengkapan daripada pustaka Anda ya. Oke, itu yang saya sarankan daripada proposalnya si Afriyanti Usman, Stambuk 153121 0014. Selebihnya saya
serahkan pada moderator atau ketua sidang, Bapak Muhammad Faisal, SPD. Baik, terima kasih Pak Ahmad sudah memberikan beberapa saran. Kita lanjut kepada pembimbing 1. Silakan Bapak Suparto, SPDI MPD, disilakan Pak. Pak Suparto. Silakan Pak Suparto dari pembimbing 1. Ya, halo. Sudah? Silakan Pak. Ya, Pak. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bapak pimpinan sidang yang saya hormati dan saya muliakan telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan beberapa hal terkait dengan proposal saudari Afrianti ya. Ya, saya ucapkan juga kepada Ibu penguji 1 dan penguji 2 yang telah memberikan koreksi, perbaikan, saran serta masukan terkait dengan kerangka proposal saudari Afrianti ya. Ya, saya akui memang memiliki keterbatasan dan kelemahan terkait dengan pemahaman media ya, media cetak ini, karena juga sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan arahan ya serta bimbingan kepada saudari Afrianti. Memang kalaupun ada sana sini terdapat kesalahan dan kekeliruan ya, itulah kemampuan saya sebatas sebagai selaku pembimbing 1 ya. Walaupun bagaimana yang bersangkutan juga telah saya coba arahkan kepada hal-hal untuk kerangka penulisan yang mengarah kepada terpenuhinya ketentuan dan aturan berdasarkan penulisan karya tulis ilmiah ya. Baik, memang saya sepakat ya apa yang disampaikan oleh penguji 2 dan penguji 1 serta pembimbing 2 pada halaman 3 itu memang ini kalau kita analis ya kalimatnya itu ini terkesan sangat mengancam ya. Istilahnya sangat mengancam nama baik ya, nama baik sekolah yang bersangkutan. Kalau kita analis ya secara lebih jauh dan prestasi-prestasi yang telah ditorehkan oleh sekolah SMA Al-Khairat ini cukup bagus sebenarnya, bahkan sangat bagus ya, terkait barangkali alumninya ataupun prestasinya ini juga sangat bagus sekolah ini. Nah, kalau misalnya nanti bahasanya seperti ini, mungkin perlu ditinjau kembali ini ya, pada halaman 3 ini ditinjau kembali bagaimanalah untuk meramu bahkan memoles bahasa ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Bahkan itu yang akan merusak kredibilitasnya nama baik sekolah ya. Kalaupun ada nanti temuan dalam observasi ini mungkin ya semestinya tidak dimunculkan lah kalau memang itu mengalami semacam kekurangan ya, kekurangan itu perlu disempurnakan. Nah, bagaimana memanipulasi kalimat atau bahasa ini supaya tidak terkesan seperti kesan menjatuhkan lah namanya itu. Itu seperti itu. Kepada Afrianti ya, perlu ini diperbaiki bahasanya ya. Pada halaman 3.
Kemudian saya juga menggarisbawahi ya masukan dari penguji 2 itu terkait dengan data primer ya. Data primer ini di mana di sini memuat tentang responden atau informan yang perlu dijabarkan dan dijelaskan berapa sesungguhnya yang mereka ini yang mau dilibatkan dalam penelitian, terutama peserta didiknya itu. Kalau memang peserta didiknya itu secara keseluruhan dilibatkan, berapa jumlahnya, guru PAI juga berapa orang, dan kepala sekolah memang harusnya 1 orang. Ya. Itu yang realita. Yang berdasarkan ketentuan ya, memang harus nominalnya harus jelas ya. Berapa orang yang mau dilibatkan. Ya kan? Supaya nanti ini memenuhi aturan dan standar yang ditetapkan oleh ahli peneliti, berapa sesungguhnya dalam penelitian kualitatif itu jumlahnya berapa orang yang memenuhi standar kelayakan dalam pelibatan informan atau responden. Itu yang paling pokok ya dalam penelitian itu. Kemudian ya daftar pustaka ini memang saya baca-baca juga ada yang sampai 10 bahkan 20 tahun terakhir, bahkan yang bersangkutan sendiri saja belum lahir sudah dia cantumkan ini daftar pustaka ini. Ini ya kalau memang ada penyempurnaan kemarin, ada hasil macam pertemuan ya kemarin dia itu terkait dengan pedoman penulisan karya ilmiah dengan pedoman penelitian ya. Kalau memang kesepakatan sudah ditentukan 5 tahun terakhir saja itu harus ya, harus ada semacam sosialisasi sampai kepada mahasiswa supaya tidak terulang-ulang terus begitu kan. Bayangin. Kalau memang itu nanti sudah disahkan, ditetapkan menjadi sebuah bahan rujukan yang paten ya. Lalu dipatenkan bahkan ini sudah sampai kepada mahasiswa yang banyak. Kemudian yang berikutnya itu adalah ada di sini pada halaman 32 itu memang terkesan ya seakan-akan ini ada semacam melakukan kejahatan ilmu istilahnya, padahal ini pendapatnya orang ini. Pada halaman 32 ternyata dia tidak dikutip gitu. Ya. Kalau memang itu pendapatnya orang, maka kita harus jujur lah. Jujur dalam dunia karya ilmiah itu supaya tidak terkesan kita melakukan kejahatan ilmu itu mencuri ilmunya. Padahal itu pendapatnya orang, padahal dia akui pendapatnya sendiri. Perlu ada pada halaman 32 itu perlu ya. Kemudian terkait dengan kisi-kisi instrumen ini ya, kemarin saya sempat saya periksa ini, walaupun memang sudah kisi-kisi instrumen ini merupakan perombakan dari saya itu kemarin. Memang awalnya itu ketika dia menghadap ke saya, memang tidak ada tercantumkan ini kisi-kisi instrumen. Nanti yang berikutnya, yang kedua sampai ketiga itu tidak lagi saya periksa secara detail bagaimana sesungguhnya itu kisi-kisi instrumen yang yang ditulis oleh yang bersangkutan ya. Belum sempat saya melihat ini. Kemudian terima kasih juga terkait dengan koreksi daftar isi ya. Kalau memang itu harus linear ya dengan materi PAI kelas 12 ya. Kemudian metodologinya ya, pengecekan keabsahan data itu kalau memang menggunakan triangulasi yaitu harus dihilangkan ya, atau menggunakan teman sejawat saja.
Kalau memang yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan dan pemahaman secara detail bagaimana pengecekan keabsahan data, menggunakanlah apa istilahnya bahasa atau apa istilahnya ya koreksi apa tuh menggunakan pelibatan teman sejawat dalam pengecekan keabsahan data. Pokoknya yang ringan-ringan saja lah. Kalau tinggal triangulasi nanti agak rumit sekali, cukup rumit. Kemudian daftar pustaka, ya. Ini kemarin juga saya sudah singgung kepada yang bersangkutan, coba diarahkan bagaimana ini diperbaiki. Namun saya korek kembali lagi yang bersangkutan catatan yang saya beri kepada yang bersangkutan itu dia tidak dipenuhi lagi apa yang menjadi saran dari saya terkait daftar pustaka. Ya. Jadi Aprianti ini Bu tidak memberikan pertanyaan lagi pada tempat ini karena mengingat waktu ya. Ya cukup kasih makanya. Jadi yang paling pokok adalah apa yang menjadi saran dan masukan serta koreksi perbaikan ya dari penguji satu, penguji dua ini perlu juga ditindaklanjutan ini harus dicatat. Syukur alhamdulillah memang nanti mengarahkan kembali ya kepada pembimbing 1 dan pembimbing 2 untuk dikoreksi secara baik ya. Ini hasil kerangka penelitian proposal dari aplikasi. Itu barangkali pimpinan sidang yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari terkait dengan proposal Saudari Aprianti, dan sebalik saya kembali kepada pimpinan sidang dengan saya akhiri wallahu musta'an wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu dari tim penguji dan tim pembimbing, untuk menghitung nilai yang diberikan kepada para tim penguji dan pembimbing, coursing sidang selama 1 menit. Aneh. Ditunggu nilainya Pak. Ya Pak. Ini langsung direkus di Ya Pak. Ya Pak. Halo. Ya. Kalau tidak ribet boleh juga langsung dikirim. Bisa juga langsung WA ke saya Pak. Oh ya Pak ya. 980 980.
Jadi Afrianti nanti sebelum menyusun skripsi itu harus konsultasi dulu dengan pembimbing. Ya Ustadz. Baiklah, nilai sudah ada dari tim pembimbing dan tim penguji. Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan nilai yang masuk, maka Saudara Afrianti secara akumulasi nilai yang didapatkan adalah 386 dengan nilai rata-rata 77,2. Dengan mendapatkan nilai 77,2, maka Saudari Afrianti dipersilahkan untuk melanjutkan penelitian kepada penelitian skripsi. Sebagai catatan, hal-hal yang menjadi masukan dari tim penguji dan tim pembimbing itu menjadi perhatian agar dalam penelitian nanti hasilnya lebih maksimal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sidang proposal atas nama Afrianti. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sidang saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti rekamannya saya kirim ya.